Hey guys, series Peacemaker episode 7 menyajikan sebuah storyline yang cukup emosional. Ada beberapa kejadian, easter egg, dan juga detail menarik yang ada di episode ini. Dengan begitu, secara langsung berarti series ini menyisakan satu episode terakhir lagi yang akan tayang hari ini guys. Kalau kita melihat bagaimana lakunya series ini, nampaknya memang akan digarap ke season kedua nantinya, tapi jelas kita tidak tahu kapan. Oh ya, di akhir video nanti kita juga akan memberikan beberapa teori mengenai kejadian apa yang disajikan di season final Peacemaker nantinya. Episode 7 berjudul Stop Dragging My Heart Around. Judul episode 7 ini seperti plesetan untuk lagu Stevie Nicks yang berjudul Stop Dragging My Heart Around. Tentu saja, kata dragging ini diganti menjadi dragon untuk mereferensikan karakter White Dragon, ayah dari Peacemaker. Seorang James Gunn sendiri memang dikenal selalu memasukkan referensi musik, film, series klasik, dan hal-hal yang ia gemari di setiap karyanya. Episode 7 ini tentunya mengarah pada konflik antara Peacemaker juga White Dragon. Opening scene-nya saja memperlihatkan Peacemaker yang masih terpukul karena mengenang kematian dari saudaranya. Adegan flashback pun mulai dimunculkan dan kita mulai mengerti bagaimana origin story dari seorang Peacemaker. Terlihat di sini Peacemaker dan juga saudaranya benar-benar akrab dengan mendengarkan musik rock di kamar mereka. Nah, saat itu lagu yang diputar adalah Motley Crue yang berjudul Home Sweet Home. Nah, adegan ini memberikan alasan mengapa di ending episode 6 Peacemaker memainkan lagu yang sama dengan piano. Rupanya lagu ini seperti lagu Mars mereka berdua semasa kecil. Selanjutnya untuk detail adegan kematian saudara Peacemaker akhirnya di sini diperlihatkan. Ternyata ayahnya ini membuat mereka bertarung sambil menggelar taruhan di antara teman-teman mereka. Secara tidak sengaja pukulan telak dari Peacemaker justru membuat saudaranya meninggal dan ayahnya pun menyimpan kebencian yang sangat luar biasa kepada Peacemaker mulai saat itu. Penyesalan hebat dan juga kebencian terhadap ayahnya membuat Peacemaker benar-benar terpukul, bahkan ia tidak pernah pulang ke rumah itu lagi. Dan kini Peacemaker sudah mampu menerima bahwa penyebab kematian saudaranya bukanlah karena dirinya, melainkan karena ayahnya. Vigilante lalu mengetuk pintu menanyakan keadaan Peacemaker dan opening song pun mulai diputar. Di scene selanjutnya, Hardcore mengetahui bahwa tersebarnya diari palsu Peacemaker itu ternyata ulah dari Adebayo. Diari itu ternyata berisi konspirasi yang bisa memberatkan seorang Peacemaker. Dia juga pada akhirnya tahu kalau Adebayo adalah anak dari Amanda Waller. Sungguh mengejutkan karena memang Man sudah tahu dari awal tapi tidak mau membeberkan informasi tersebut ke semua anggotanya. Dan di scene ini Adebayo akhirnya mengkonfirmasi bahwa alasan utama dia bergabung ke timnya sekarang murni karena dia kehilangan pekerjaan. Sepertinya Adebayo ini menggambarkan bahwa dirinya tidak sejalan dengan pilihan hidup dari ibunya. Tapi situasi sulit akhirnya membuat ia justru dimanfaatkan oleh ibunya sendiri. Adegan penting lainnya dan juga cukup emosional adalah kematian dari Man. Butterfly yang mengambil alih semua tubuh polisi lalu mendatangi Man dan akhirnya membunuhnya. Posisi mereka diketahui karena keberadaan Loki yang selama ini menjadi kaki tangan dari Man di kepolisian. Butterfly di sini memiliki kemampuan untuk mewarisi semua memori dan juga pengetahuan inangnya. Karena dia memasuki tubuh Loki, makanya dia sudah tahu semua rencana dari seorang Man. Jelas posisi mereka tentu saja sangat mudah untuk ditemukan. Selanjutnya mengetahui bahwa Peacemaker dan juga timnya mengincar The Cow, para Butterfly pun akhirnya berniat memindahkan The Cow menggunakan alat transportasi. Nah, inilah yang akan dicegah oleh Peacemaker dan juga timnya. Tentu mereka harus membunuh The Cow sebelum dipindahkan ke tempat lain. Dan di episode 7 ini akhirnya memperlihatkan sosok The Cow yang tentunya bukan seekor sapi. Ternyata The Cow sendiri hanya sebagai metafora untuk fungsinya menghasilkan satu-satunya sumber makanan Butterfly. Dia di sini dikurung dan juga diperas seperti sapi, makanya dinamakan The Cow. Tentu upaya ini tidak akan mudah dilakukan oleh Peacemaker karena perjalanan mereka terhambat oleh White Dragon dan juga pasukannya yang berniat membunuhnya. Dengan menggunakan GPS tracker di helm Peacemaker, White Dragon menemukan anaknya itu dan akhirnya terlibat dalam pertarungan. Cukup keren kita melihat bagaimana detail suit dari White Dragon yang berteknologi tinggi. Meski sebenarnya ia bisa menang dalam hand-to-hand combat, Peacemaker cukup kesulitan menghadapi teknologi dari ayahnya itu. Beruntung sekali ada Vigilante pada episode ini akhirnya memperlihatkan sisi jeniusnya. Di episode sebelumnya, Vigilante sempat menyinggung tentang kelemahan dari suit White Dragon. Ia di sana menyimpulkan setelah melihat langsung ruangan ayahnya yang seperti Pocket Dimension itu. Saat itu celontan Vigilante tidak terlalu digubris sebenarnya. Rupanya teori itu ternyata benar, kelemahan suit dari White Dragon terletak di bagian leher dan di sekitar tekuknya. Vigilante akhirnya menusuk bagian itu dan membuat suit White Dragon rusak.
Ada detail menarik dari dialog White Dragon dan juga Peacemaker ini guys. White Dragon mengeluarkan semua kebenciannya terhadap Peacemaker. Ia membongkar semua kebiasaan anaknya yang menurutnya sangat buruk. Seperti mendengarkan musik rock yang ia katakan sebagai musik setan. Lalu ia menyebutkan bahwa Peacemaker pernah tidur dengan laki-laki. Dan ini menjadi tanda tanya, di dalam komiknya Peacemaker tidak pernah disebutkan sebagai orang yang biseksual. Namun kalau kita berkaca dari beberapa karakter baru yang dimunculkan, James Gunn banyak menambahkan detail baru yang tidak ada di dalam komiknya, termasuk dengan Butterfly dan juga karakter Loki tadi guys. Jadi tentu ada saja kemungkinan kalau Peacemaker saat masih kecil memang sempat mengalami kelainan seksual dalam perjalanan karirnya. Atau dialog itu hanya sebagai jokes ringan saja untuk menambah tone dark komedi dari series ini. Untuk kedua kalinya, Economus akhirnya muncul sebagai penyelamat membunuh semua pasukan White Dragon. Sosok Economus ini sepertinya memang diset untuk menjadi orang terakhir yang bisa menolong timnya dalam keadaan terdesak, seperti yang ia lakukan saat membunuh Charlie si gorila. Selanjutnya, seorang hardcore akhirnya dipercaya sebagai pemimpin tim setelah Mern tewas secara mengenaskan. Adebayo akhirnya membulatkan tekad untuk bergabung setelah melihat peristiwa yang tidak biasa di hadapannya. Adegan menarik selanjutnya adalah Eagly memeluk Peacemaker dengan sayapnya, dan hal ini sempat diutarakan oleh Peacemaker, tapi pada saat itu Adebayo benar-benar tidak percaya. Pada akhirnya ia percaya setelah melihat secara langsung. Selanjutnya, seorang Peacemaker juga timnya pun berangkat untuk mendatangi peternakan tempat The Cow disembunyikan, dan akhirnya episode 7 ini pun berakhir dan membuat kita benar-benar penasaran untuk menyaksikannya nanti di hari ini guys. Sekarang muncul pertanyaan, apa kemungkinan yang bisa kita temukan di episode mendatang? Di sini kita menduga setelah melihat TV promonya, James Gunn tidak menambahkan banyak lagi detail yang bisa dijadikan petunjuk. Hanya di sini ia memperlihatkan adegan Peacemaker dan juga yang lainnya menyerang Butterfly. Tepat ketika video ini dirilis, kita akan menyaksikan episode 8 dari Peacemaker sekaligus sebagai episode terakhirnya. Tapi sebelum kalian menyaksikan episode 8, ada fakta menarik guys. Jauh sebelum series ini dirilis, rumah produksi dan juga James Gunn mengirimkan file dari episode 1-7 kepada kritikus. Memang hal ini cukup lumrah dilakukan agar kritikus bisa memberi rating agar berdampak terhadap promosi sebuah series. Namun fakta yang menariknya adalah James Gunn ternyata menolak mengirimkan file di episode 8. Menurut pernyataan dari seorang James Gunn dalam sebuah wawancara, episode 8 ini menyimpan kejutan yang sangat besar dan sangat rugi jika para kritikus ini sudah melihatnya. Pertanyaan kita adalah kira-kira peristiwa besar apa yang akan terjadi di episode 8 nantinya? Apakah akan ada karakter yang dimatikan lagi? Tentu ini bisa saja terjadi. Chukudi Iwuji, aktor yang memerankan Mern, saja mengatakan kalau episode 8 adalah episode yang sangat emosional, bahkan untuk diri seorang John Cena sekalipun. Tentu pernyataan dari Chukudi ini memberikan isyarat bahwa episode 8 bukan hanya sekedar pertarungan melawan Butterfly. Yang cukup masuk akal juga adalah kemungkinan canonnya series ini dengan DCU. Kita tahu di sepanjang seriesnya, ada banyak sekali easter egg tentang karakter DC lainnya yang kemungkinan akan muncul di next project DCU. Episode 8 akan dirilis pada tanggal 17 Februari 2022. Nah, baru-baru ini kita tahu bahwa Warner Bros baru saja merilis Super Bowl trailer 4 project mereka. Salah satunya adalah The Batman, Black Adam, Aquaman and the Lost Kingdom, dan juga yang terakhir ada The Flash. Jika momen ini bukan kebetulan, tentu saja momen ini bisa saja diset untuk akhir dari series Peacemaker. Dan yang paling kita tunggu dan juga harapkan tentu saja adalah kemunculan karakter DCU di series Peacemaker episode 8 nanti sebagai cameo. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah siapa karakter DCU yang akan join di episode 8? Apakah The Flash? Apakah Aquaman? Atau The Batman? Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Oke guys, itulah breakdown singkat kita terkait episode 7 dari Peacemaker, dan hari ini semoga video ini berguna untuk kalian mengingat kembali apa yang terjadi di episode 7, dan kita akan menyaksikan bersama-sama episode terakhir dari series Peacemaker. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.